Oke, halo Sobat Indonesia, ketemu lagi sama saya Clara. Kali ini, seperti biasa, kita akan menganalisa dari pair XAU-USD tentunya. Buat sobat-sobat trader yang baru bergabung, saya mengucapkan selamat sore karena bisa menyempatkan waktunya untuk beredukasi bersama dengan Didi Max. Oke, langsung aja kita share screen ya. Jadi hari ini kita membahas di pair XAU-USD seperti biasa. Buat teman-teman yang baru bergabung, boleh ya komen-komen baru bergabung gitu. Bentar. Oke. Dari per Exa USD ini kita hapus dulu ya. Jadi market bergerak di 3281 ya. 3281 tadi sempat naik di area 32 berapa ini? 3296. Oke, secara jangka panjang, market belum bisa kita katakan downtrend atau uptrend karena ini bergerak pada area sideways yang dimana market hanya bergerak di area 10 50 10 20 poin bolak-balik ya. Jadi Bapak Ibu di sini kalau mau scalping ini enak banget. Biasanya kalau hari Senin itu biasanya untuk scalpingan, jadi tidak mengambil jangka panjang gitu. Jadi kalau di dalam trading itu yang seperti saya perhatikan, kalau market itu hanya bergerak, kalau hari Senin hanya bergerak pada area-area support and resistance aja, jadi scalping bisa. Nah, jadi kalau untuk area ini paling ini kan turun turun lagi ya, jadi bolak-balik aja. Jadi kalau misalnya target turun ke berapa, misalnya gitu ya, target turun bisa di 3283 itu low-nya. Jadi teman-teman bisa beri, maaf, 3277, 3277, teman-teman bisa berikan area take profitnya di sana. Tapi kalau misalnya mau pasang buy limit di situ juga bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini mau pasang buy limit, itu boleh ya. Jadi di sini sama di sini ya. Nah, bergeraknya seperti ini. Jadi kalau secara gambar market ini rapi ya, rapi sekali kalau untuk area ke bawah nih. Eh, Gambar. Nah, ini market rapi banget ya. Nah, tuh bolak-baliknya tuh. Nah, seperti ini. Sebenarnya bolak-baliknya rapi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang udah turun di 82, targetnya di 3277, Bapak Ibu boleh set buy limit di situ. Targetnya untuk terjauhnya masih di 3296. Area selanjutnya kalau kita tarik pakai Fibonacci retracement, ini tuh kan masih bergerak masih jauh ya. Kita harus break ini di sini sebentar. Nah, ini sebagai area golden ratio Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya market bisa breakout area ini, area di 3240 berarti market akan melanjutkan kenaikannya lagi. 3346 maksudnya. Nah, jadi ini bergerak di sini-sini aja bolak-balik ya. Di bolak-balik. Jadi kalau untuk saat ini biasanya di hari Senin saya tidak terlalu banyak analisa karena market bergerak di area 3281, 3277. Kalau bisa Bapak Ibu di sini mau set area buy limitnya di 3277 boleh buy limit di situ. Terus target profitnya di 3346 untuk longnya. Tapi kalau untuk scalping di 3277 lalu di 3296. Untuk hari ini kayaknya nggak ada news yang terlalu high impact. Jadi market bergerak sideways ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di daily, coba kita lihat ya. Kalau daily juga masih menekan ke atas ya ini candlenya. Cuman kalau di daily ini satu, dua, tiga, empat, sebenarnya ada kan empat candle tebal ya. Ada empat candle tebal, makanya market ini cenderung masih support ke bawah. Tapi kalau secara daily ini ada candle bullish juga, bisa jadi akan ada koreksi. Biasanya market kalau minggu lalu ini full untuk turun, biasanya kebalikannya di minggu depannya itu akan ada masa-masa
apa namanya adakan masa-masa koreksi. Nah, ini menurut saya area ini akan menjadi area koreksi. Jadi Bapak Ibu di sini mau bertanya silakan bertanya aja. Kita membahas untuk market ke depan atau 1 minggu ke depan. Ya, jadi untuk saat ini kita nggak usah pakai lot yang terlalu over trade, jadi lotnya yang mini-mini aja. Bapak Ibu tetap memperhatikan lot pada saat trading. Ya, jadi kalau untuk scalping saya perbolehkan, tapi kalau untuk menggunakan lot yang terlalu besar tidak saya perbolehkan. Dan jika memang ingin menggunakan apa namanya scalping, ingin ingin lock, Bapak Ibu set nanti di 3277 sebagai area eh, buy limitnya gitu. Kalau mau bertanya silakan bertanya, saya akan buka sesi untuk pertanyaan Bapak Ibu jika ini ada yang ditanyakan. Ada yang bertanyakan? Biasanya sendiri gini ya, marketnya tidak terlalu enak untuk kita lihat karena bergeraknya cuma segitu-segitu aja. Tapi kalau misalnya trader suka dengan kondisi saat ini karena memang kan marketnya hanya bergerak di apa namanya area konsolidasi. Kenapa Jumat kemarin turun banget, Miss? Oke, banyak faktor ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan kalau untuk saat ini, kalau di hari Jumat itu ada beberapa news penting ya. Coba saya lihat dulu ya. Kemarin hari Jumat itu ada news ya. Sebentar. Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat sebenarnya hari Jumat sebentar ya. Tuesday. Kemarin saya belum sempat lihat ya. Sebentar saya cari dulu ya untuk hari Jumat. News hari Jumat ya sebentar. Oke, jadi oke, jadi secara fundamental itu ada beberapa yang namanya genjatan senjata. Jadi Bapak Ibu kalau di sini, kalau ada informasi mengenai Trump melakukan genjatan senjata, berarti itu akan meredamnya perang ya. Jadi kalau kalau perangnya meredam, itu pergerakan market akan mengikuti. Jadi market akan secara perlahan dia turun gitu. Ya, jadi beberapa terus ada juga ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan inflasi. Nah, itu juga bisa mempengaruhi turunnya apa namanya? Turunnya harga market gitu. Sebentar, saya baca satu ya, gitu ya Pak Joko. Jadi ada beberapa sentimen pasar yang mempengaruhi pergerakan market ini. Dan kemarin juga ada statement dovish Fed ya, dapat mendongkrak harga harga kembali. Jadi ada beberapa informasi bahwa ada tingkat inflasi. Apakah saat market santai kita boleh tetap trading santai atau cukup saat news big impact muncul saja, Trims? Saja, terima kasih mohon masukannya. Oke, jadi pada saat market kita lagi, taruh pada saat market santai kita boleh tetap trading atau oke, sebenarnya kalau untuk trading Bapak Reva ya. Jadi kalau untuk trading sebenarnya yang saya arahkan itu kalau untuk trading jangan pada saat news. Justru bahaya kalau kita trading jika momentum news gitu. Karena terkadang kita news itu bisa jadi terjadinya anomali yang dimana pada saat good for currency atau bad for currency itu market malah berbalik. Nah, jadi makanya Bapak Ibu kalau menurut saya pribadi kalau misalnya ada news disarankan untuk tidak trading. Jadi after dari news boleh-boleh baru boleh trading gitu. Malah justru kalau lagi momentum seperti ini boleh untuk trading. Momentum lagi sideways atau konsolidasi. Karena marketnya kan bolak-balik ya, pagi naik, terus sore turun, pokoknya bolak-balik aja marketnya gitu. Miss Pips itu apa ya? Pips itu price satuan. Jadi kalau misalnya hitungannya kan
kalau misalnya gold itu 1 poin gitu kan. Nah, hitungannya juga bisa menggunakan pips gitu. Pips atau poin sama aja gitu, Pak. Miss, kalau Miss sendiri itu sukanya intraday atau scalping? Dua-duanya saya suka, Pak. Tergantung momentum. Jadi kalau misalnya momentumnya lagi enak untuk intraday, ya saya intraday. Tapi kalau untuk scalping, boleh. Tadi kayak hari ini kan bisa scalpingan, gitu juga cocok. Tergantung kesibukan. Kalau memang hari ini tidak full ada edukasi, biasanya saya melakukan scalping. Tapi kalau ada full edukasi, saya melakukannya intraday. Begitu, Pak Joko. Gitu. Kalau PIP secara sederhana itu kan price interest point, yang dimana satuan terkecil dari harga trading forex gitu. Miss, pertanyaan saya belum, Pak Ismail. Oke, nggak kebaca, Pak. Baru muncul. Waktu yang tepat untuk open posisi long term sekitar 3 sampai 5 hari itu biasanya di hari apa ya, Miss? Yang tepat, di hari Rabu sampai hari Jumat. Sebenarnya nggak bisa menentukan berapa lama untuk kita long term ya. Kalau waktu yang tepat untuk posisi long term sekitar 3 sampai biasanya di hari apa? Saya di hari ya, tadi di hari Rabu sampai hari Jumat. Tergantung sih Pak. Kalau saya sih mengikuti kalau misalnya nanti misalnya nih mau ada news FOMC di hari Rabu gitu ya. Jadi saya udah open posisi setelah news karena impact-nya akan terjadi biasanya setelah news muncul atau besoknya gitu. Balik lagi pada kondisi market gitu. Kayak sekarang kita katakan market ini masih dalam jangka panjang, bisa dikatakan masih bullish gitu ya, karena belum ada apa namanya tanda-tanda market ini akan secara jangka panjang untuk bearish. Kecuali nanti akan ada beberapa area-area yang di breakout dan itu lumayan jauh, bisa kita katakan akan berbalik arah menjadi trend bearish. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau Jumat saya takut nih sering kena stop loss. Kalau Selasa sampai Kamis bagaimana? Ya kalau Jumat itu memang Jumat keramat ya. Jadi saya kalau trading saya jarang di hari Jumat gitu. Jadi kalau hari Jumat semuanya santai. Kalau hari Senin, Senin kelabu saya bilangnya. Jadi marketnya agak sedikit menyenangkan. Jadi momentum aja. Jadi market biasanya cocok di hari Senin. Biasanya kalau saya sih memulai biasanya kayak stabil itu ya hari Selasa stabil, hari Rabu juga stabil gitu. Ketika dolar menguat dan tidak ingin par emas, kira-kira ada rekomend yang lain nggak? Terima kasih, semoga dijawab. Oke, Pak Reva, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya ketika dolar yang menguat, eh, tidak pengen main trading di emas, saya rekomend untuk trading di GBP USD, di pound sterling gitu. Pergerakan dari pound sterling dan emas itu kurang lebih hampir mirip gitu. Jadi kalau memang di gold ini kan memang agak sedikit high risk, tapi kalau di GBP USD juga cuman lebih enak sih kalau misalnya tidak memilih gold, kalau memang tidak pada saat eh, apalagi perang gejolak seperti ini bisa saya rekomen untuk trading di pound sterling seperti itu. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan bertanya ya.
Miss Clara yang ampuh untuk mengatur psikologis trading apa? Yang ampuh mengatur psikologis. Yang ampuh apa ya? Kalau saya sih kalau untuk trading itu berdasarkan kalau Bapak di sini punya strategi ya. Jadi kalau di dalam trading kan memiliki strategi kita pada saat trading. Nah, itu juga bisa mempengaruhi psikologis kita dan time money management kita seperti apa. Itu juga bisa bisa set mindset kita bahwa kita trading punya strategi, kita trading juga punya psikologis. Nah, psikologis itu kan termasuk ke dalam emosional kita juga. Jadi pada saat Bapak Joko nih, misalnya trading, emosionalnya juga harus stabil atau secara apa ya istilahnya mood gitu ya. Moodnya juga harus sesuai dengan market gitu. Jadi pada saat market itu biasanya terkadang hampir sama dengan feel. Jadi bukan feeling ya, feel. Jadi kalau feeling itu lebih ke gambling. Kalau feel biasanya kalau kita trading udah kena feel-nya, nah itu biasanya tradingnya lancar. Karena apa? Karena kita tradingnya nggak panik, kita tradingnya santai. Jadi kalau sebenarnya kalau trading money manajemennya misalnya sudah set semuanya, sudah set TP, sudah set SL. Jadi ngaruh juga ke psikologis kita. Jadi kita tenang. Tapi kalau misalnya kita terburu-buru, kita emosi pada saat trading, nah akhirnya nanti terjadi loss kadang kalau misalnya tidak percaya akan analisa. Biasanya kalau nggak percaya dengan analisa itu kan kadang kita kalau pada saat kita trading, pada saat kita trading, kalau nggak sesuai dengan analisa terus kena SL gitu ya, hanya hanya nyentuh SL kadang jadi nggak mau tradingnya gitu. Nah makanya harus dengan apa namanya strategi yang santai, yang tenang dan tidak emosi pada saat trading. Pak Ismail, saya masih bingung tentang money management. Bisa jelaskan? Oke, oke saya jawab. Kalau untuk money management itu sebenarnya kalau untuk trading sendiri kan ada yang namanya istilah penggunaan lot ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak trading itu kan ada penggunaan lot. Nah, penggunaan lot inilah yang digunakan nanti pada saat Bapak trading. Kalau misalnya Bapak trading dengan misalnya modalnya 10.000, lalu tradingnya dengan full margin, nah itu mengaruh pada money management. Contoh, Bapak buat jurnal tradingnya dalam satu hari itu hanya pengen profit, hanya dipatoki profitnya $200 atau $500. Nah, tapi pada nyatanya, pada saat sudah profit 200 atau $500, Bapak masih melanjutkan tradingan. Nah, itu biasanya, itu salah. Cara trading seperti itu tuh salah kalau misalnya tidak sesuai dengan money management. Nah, kalau misalnya sudah tahu nih dengan penggunaan lot sekian, mau profitnya sekian, sudah cukup profitnya, besok dilanjut lagi. Atau misalnya, ini market mau masih kuat nih ke atas, sudah menggunakan satu lot, terus nambah lagi dua lot, nambah lagi tiga lot. Nah, akhirnya berantakanlah tradingan yang kita lakukan. Jadi, saran saya kalau misalnya punya tradingan $10.000, di set dulu berapa lot yang kita akan gunakan. Maksimal misalnya satu lot. Berarti tidak boleh lebih dari satu lot. Apabila menggunakan lebih dari satu lot, berarti sudah apa namanya melakukan kesalahan pada money management ini. Begitu Pak Ismail. Saya selalu pakai satu lot saat open posisi dengan harapan keuntungan harian 50 poin. Apa itu strategi saya cukup baik, Miss? 50 poin gede banget, Pak. 50 pips kali. Kalau 50 poin dalam satu hari itu besar Pak menurut saya untuk porsi keuntungan ya. Jadi kalau menurut saya kan satu lot aja Bapak bisa menggunakan ngambil 5 poin atau 10 poin udah lumayan ya Pak. 500 sampai $1.000 dalam satu hari. Tapi kalau misalnya menggunakan satu lot lalu pakai 50 poin nggak salah sebenarnya sih cuman too much ya Pak jadi dalam trading itu nggak boleh greedy itu masuk ke dalam emosional yang greedy harapan saja Miss kalau tidak sampai ya sudah bisa sampai tapi pada saat news mungkin bisa kejemput ya tapi kalau
Itu terlalu besar. Mungkin kalau some days memang ada momentum yang tepat, ya lumayan ya Pak untuk hasilnya juga. 50 poin ya. Mantap Pak kalau 50 poin. Ada lagi yang mau tanyain? Nah ini marketnya udah. Biasanya sesi London nih. Tuk tak pergerakannya. Berapa pips target yang harus saya capai per harinya, Miss? Berapa dulu modalnya Pak Ismail? Pak Ismail modalnya berapa dulu? Kalau misalnya modalnya 10.000, satu hari cukup dengan 10 poin maksimal. Ya, 3 sampai 5 pip, 5 poin udah cukup. Oh, 5.000 aja. Oke, kalau 5.000 Pak Ismail berarti targetnya ya 5 poin cukup. Sudah sangat cukup. Targetnya 3 bulan BEP ya. Kalau hitungannya satu hari kita take profitnya sekitar 200, kira-kira siapa Pak Ismail cukup nggak dengan target $200 satu hari? Jadi kali 24 ya. Kalau 200 berarti itu sekitar 2 juta dikali 24. Berarti sekitar 48. Tidak, saya mau lebih. Oh, kalau nggak cukup ya sudah, Pak. Nanti jadinya overtrade atau overload. Ya, saya tradingnya tidak overload dan tradingnya santai saja. Gitu. Jadi kalau Bapak mau, saya arahkan target satu harinya hanya $200. Dalam satu bulan bisa mencapai di 4.800 dolar. 4.800. Iya, $4.800. Lumayan, 48 juta. Sudah mendekati BEP malah itu. Sebenarnya kalau dalam peraturan dalam trading, rules trading kami di sini, itu minimal 3 bulan sudah break even point atau sudah BEP begitu, Pak. Kalau mau lebih, eh nggak apa-apa sih, Pak. Baiklah, Miss, jika lebih baik seperti itu. Kalau saya ambil posisi harian sekaligus ambil posisi long term, bisa. Bisa dong. Mau long termnya yang mana? Mau yang sell or yang buy? Atau mau disisakan satu itu boleh. Boleh, Pak. Sangat-sangat boleh. Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, saya cukupkan. Bapak Ibu di sini yang belum join kelas dari Didi Mas Edukasi, silahkan join atau boleh kontak kami ya, kontak kami dan nanti akan masuk bergabung dengan grup kami untuk sharing-sharing tentang trading ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang pengen tahu tentang trading lebih lanjut, pengen tahu tentang ilmu tentang trading, pengen tahu tentang trading seperti apa, boleh tanyakan kepada kami. Oke, dari Pak Ismail pertanyaan lagi. Karena XAU setahu saya cenderung naik, jadi saya mau ambil posisi buy untuk 3 bulan bagaimana? Boleh, boleh banget Pak Ismail. Kalau punya prediksi bahwa market ini secara jangka panjang 3 bulan ini bakal step by step akan naik, atau secara strategi dan teknikal dari Pak Ismail memang akan naik, itu boleh. Cuman kalau kami saya sampaikan ada biaya swab yang diberikan kepada nasabah. Jadi biaya swab itu nanti akan ada perhitungannya di hari ke-11. Jadi di hari ke-11 transaksi Bapak Ismail akan dikenakan biaya swab seperti itu. Mau tanya Kak, maaf baru join di Zoom. Kalau semua trader pakai support dan resisten yang sama, kenapa market tetap volatile dan sering fake out? Oke, kan jadi, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi market ini kan internasional ya. Jadi nggak semua trader menggunakan SNR gitu. Jadi pada saat transaksi juga
tidak bergantung pada metode yang kita lakukan. Jadi market itu tidak bergerak pada volatile yang kita terapkan gitu. Nah, kenapa terjadinya fake out? Terjadinya fake out itu biasanya atau breakout itu tuh biasanya didapati ketika ada biasanya ada news penting atau ada beberapa hal yang memang market ini harus cenderung turun atau malah sebaliknya. Nah, fake out ini biasanya kalau misal kita sering sering pasang sering pasang support dan resisten, kadang kurang tepat gitu. Jadi kalau mau Bapak Ibu di sini, kalau sudah masuk kelas kami biasanya mengirimkan area support dan resisten sudah dengan hitungannya gitu. Jadi tidak ada kesalahan lah ya. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan jangan sampai SNR yang Bapak atau Ibu lakukan itu meleset gitu. Ada lagi? Nah, kalau pemahaman seperti ini memang kita harus ada modul, kita harus banyak ketemu atau ngobrol ya, karena kalau membahas tentang support dan resisten ini jangkauannya luas. Jadi Bapak Ibu di sini kalau memang em, aktif dalam trading, kita sama-sama belajar di sini di Max Jakarta. Ya, harapan saya biar kita semua juga sama-sama bisa cuan dan kita bisa belajar nih apa faktor-faktor yang akan mempengaruhi breakoutnya SNR ini. Oke, Bapak Ibu, ini sudah saya tidak pakai Zoom yang pro ya. Jadi Bapak Ibu di sini yang pengen edukasi langsung bersama kita, kita buka untuk edukasinya dari hari Senin sampai hari Jumat, webinarnya juga Senin sampai hari Jumat. Nanti kita belajar bareng, kita discuss bareng. Jadi buat hari ini saya cukupkan dulu untuk webinar hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini market masih bolak-balik ya. Bapak Ibu boleh sell buy aja kalau untuk momen saat ini ya. Tetap menggunakan terapkan stop lossnya juga dan pelajari tentang money management. Itu aja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk edukasi bersama. Happy trading, happy profit. Salam cuan. Dadah.